siap membangun zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Selamat datang di Kota Metro Provinsi Lampung. Bumi Saiwawai yang mempunyai arti bumi yang indah dan asri, merupakan sebutan kota yang memiliki visi terwujudnya kota metro berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya. Kota ini terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan dengan luas wilayah sebesar 68,74 km persegi. Jumlah penduduk kota metro hasil sensus penduduk tahun 2020 adalah sebesar 168.676 jiwa. Dengan topografi yang berbentuk dataran, perekonomian kota metro ditopang oleh 3 lapangan usaha yang utama, yaitu perdagangan besar dan eceran sebesar 16,5%, industri pengolahan sebesar 16,3%, serta komunikasi dan informasi sebesar 8,4%. Indeks pembangunan manusia kota metro pada tahun 2020 sebesar 77,19, merupakan tertinggi kedua di Provinsi Lampung. Kota metro adalah salah satu kota tujuan pendidikan di Provinsi Lampung, karena lengkapnya fasilitas pendidikan yang dimiliki, mulai dari jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Guna mewujudkan visinya, pemerintah kota metro berkomitmen untuk memajukan kota metro dan mensejahterakan masyarakatnya melalui pembangunan di segala bidang. Perencanaan pembangunan kota metro tentunya memerlukan data. Badan Pusat Statistik Kota Metro hadir untuk menyediakan data-data berkualitas yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan kota metro. BPS Kota Metro terletak di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Metro Pusat, Provinsi Lampung. Sumber daya manusia di BPS Kota Metro berjumlah 19 orang aparatur sipil negara dan 5 orang pegawai pemerintah non-pegawai negeri. BPS Kota Metro memiliki visi menjadi penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Oleh karena itu, BPS Kota Metro siap berkomitmen melaksanakan amanat pembangunan reformasi birokrasi, yaitu membangun zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tadi pun, saya, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Metro, beserta jajaran berkomitmen untuk terus melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pembangunan zona integritas kami lakukan secara berkelanjutan melalui 6 pilar reformasi birokrasi yang dimulai dari perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan keteladanan dari pimpinan. Untuk itu, berbagai program dan inovasi telah kami laksanakan dengan moto profesional, integritas, dan amanah, dan disertai dengan suasana kerja yang nyaman untuk menghasilkan prestasi yang gemilang. Kami yakin kami bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia berupa data statistik berkualitas. Dalam membangun zona integritas, terdapat 6 pilar yang sudah dibangun oleh BPS Kota Metro. 1. Manajemen perubahan. Dalam membangun pilar pertama, BPS Kota Metro telah membentuk tim kerja zona integritas, pembuatan dokumen rencana kerja, dan rencana aksi pembangunan zona integritas, serta penerapan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dalam pilar manajemen perubahan, pimpinan berperan penting sebagai role model keteladanan, perubahan pola pikir dan budaya kerja yang diikuti oleh aparatur lainnya. Moto BPS Kota Metro adalah profesional, integritas, amanah, kerja nyaman, prestasi gemilang. Rasa nyaman dalam bekerja membuat setiap pegawai semakin bersemangat memberikan kontribusi terbaiknya, yang akhirnya bermuara pada capaian prestasi yang semakin gemilang. Beberapa hal yang sudah dilaksanakan dalam membangun perubahan pola pikir dan budaya kerja antara lain pemilihan agen perubahan, pemberian reward and punishment, membangun chemistry dalam tim, apel pagi setiap Senin, senam Jumat ceria, rapat koordinasi rutin, sharing knowledge, pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan, dan lainnya. Inovasi yang dilakukan dalam pilar ini adalah SIMAMET, Simpanan Mingguan Anak-anak Metro.
Simamet adalah salah satu bentuk kebersamaan dan kepedulian pegawai terhadap kehidupan sosial keluarga besar BPS Kota Metro. Setiap pekan, pegawai menaruh sejumlah uang secara sukarela ke dalam kotak yang sudah disediakan. Uang tersebut digunakan untuk membeli kudapan yang bisa dinikmati secara bersama setelah selesai melaksanakan senam Jumat ceria dan pemeriksaan kesehatan pegawai secara mandiri. 2. Penataan tata laksana. Dalam pilar ini, terdapat 3 unsur yang diprioritaskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dalam proses serta prosedur kerja yang jelas dan terukur, yaitu: pertama, standar operasional prosedur atau SOP. SOP dibuat mengacu pada proses bisnis. SOP ini telah diterapkan dan juga telah dievaluasi. Beberapa SOP yang ada di BPS Kota Metro adalah SOP Monep Capkin, SOP pengumpulan capaian kinerja, berbagai jenis SOP proses bisnis, dan lainnya. Setiap proses bisnis pengumpulan data di lapangan sampai dengan pengolahan data mengacu pada SOP yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya terukur dan bisa dibandingkan dengan daerah lain. Kedua adalah e-office. Pengukuran kinerja, operasional SDM, dan layanan publik telah menggunakan layanan teknologi informasi. Beberapa aplikasi yang digunakan adalah Simpek, Community, CKP Online 1800, TK Online, Simonef, Monef Bapenas, Smart, SAS, Simak BMN, Saiba, Persediaan, dan lain-lain. Terakhir, keterbukaan informasi publik. BPS Kota Metro telah membuka akses informasi mengenai proses pembangunan zona integritas dan proses bisnisnya. Proses bisnis di BPS Kota Metro dapat diakses melalui berbagai media. Salah satunya adalah website, yang di dalamnya terdapat semua proses bisnis termasuk anggaran, serta media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Selain itu, setiap awal bulan, BPS Kota Metro merilis angka inflasi yang disiarkan secara langsung melalui YouTube. Pada pilar penataan tata laksana, BPS Kota Metro memperoleh 4 penghargaan. Salah satunya yaitu Terbaik Pertama Tata Kelola Survei Bidang Sosial Lingkup BPS Provinsi Lampung tahun 2020, serta 3 penghargaan lainnya. 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. Penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sesuai dengan moto BPS menuju WBK-WBBM yang diawali dengan perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan disiplin dan kode etik, serta sistem informasi kepegawaian yang berbasis IT dalam bentuk Simpek dan TK Online. Dalam rangka memotivasi pegawai memberikan kinerja terbaiknya, BPS Kota Metro memberikan penghargaan kepada pegawai terbaik di setiap semester. Pada pilar ini, BPS Kota Metro telah menciptakan inovasi berupa aplikasi IT berbasis Excel yang bernama Capit Urang, capaian individu terpadu untuk rencana pengembangan. Capit Urang adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk melihat kinerja pegawai secara bulanan dari 4 jenis komponen, yaitu capaian kinerja pegawai, presensi, kehadiran di apel, dan kehadiran di senam. Setiap komposit dihitung indeksnya, kemudian diagregatkan. Setiap semester, agregat bulanan ini dijumlahkan, yang output akhirnya adalah pegawai terbaik pada semester tersebut. 4. Penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja BPS Kota Metro dapat diakses melalui Lakip yang dapat diunduh pada website dengan mengklik ikon PPID. Penyusunan Lakip berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Prestasi gemilang yang pernah diraih BPS Kota Metro dalam pilar ini ada 5. Di antaranya: 1. Terbaik pertama pertanggungjawaban anggaran semester 1 tahun 2016 dari KPPN Metro. 2. Terbaik pertama kategori penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu tahun 2020
serta 3 prestasi lainnya. 5. Penguatan pengawasan. Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan unit kerja yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berkaitan dengan itu, BPS Kota Metro membangun zona integritas pada pilar ini adalah sebagai berikut. 1. Pengendalian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi dilakukan dengan pemakaian PIN anti korupsi, publisitas anti korupsi, pembuatan surat keputusan unit pengendalian gratifikasi, dan pembuatan laporan pengendalian gratifikasi. 2. Penerapan SPIP. Penerapan SPIP yang dilaksanakan di BPS Kota Metro adalah pembuatan kelompok diskusi di WhatsApp, pembuatan surat keputusan SPIP, pembuatan dokumen laporan pengendalian resiko, pembuatan peta resiko, laporan penyelenggaraan SPIP, serta rapat rencana dan rapat evaluasi. 3. Pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang sudah dibangun di BPS Kota Metro adalah prosedur pengaduan, SK pembentukan tim pengaduan masyarakat, kotak pengaduan, layanan pengaduan baik datang langsung maupun melalui website laporan pengaduan, pembuatan laporan pengaduan, dan monitoring evaluasi. 4. Whistleblowing system. Pembangunan whistleblowing system yang sudah dilaksanakan adalah internalisasi, PIN anti korupsi, publisitas anti korupsi, flyer aktivitas ujaran kebencian berkategori pelanggaran disiplin ASN, whistleblowing system pada website, dan pembuatan laporan whistleblowing system. 5. Penanganan benturan kepentingan. Untuk poin ini, yang sudah dilaksanakan adalah pemetaan potensi benturan kepentingan, sosialisasi benturan kepentingan, pembuatan surat edaran, pembuatan surat keputusan unit penanganan benturan kepentingan, mekanisme penanganan benturan kepentingan, dan pembuatan laporan. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga merupakan langkah konkret untuk memberikan pelayanan publik terbaik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pembangunan yang telah dilakukan pada pilar ini adalah kebijakan standar pelayanan, pembuatan SOP tiap layanan yang telah dimaklumatkan, tata tertib pengunjung, waktu pelayanan, jadwal petugas, dan fasilitas Wi-Fi. BPS Kota Metro memberikan pelayanan data melalui berbagai fasilitas seperti pelayanan statistik terpadu, website, email, WhatsApp, dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Untuk mendapatkan feedback dari konsumen data, BPS Kota Metro melaksanakan survei kebutuhan data yang di dalamnya berisi berbagai pertanyaan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan yang dilakukan. Untuk pilar ini, BPS Kota Metro telah menciptakan inovasi pada pelayanan statistik terpadu berupa pojok self-service untuk membuat minuman sendiri yang bisa dinikmati. Inovasi lain pada pilar ini adalah Sehati, seputar harga terkini. BPS Kota Metro adalah salah satu dari 90 kota di Indonesia yang dihitung inflasinya. Data-data harga komoditas strategis disajikan melalui infografis menarik di website BPS. Harapannya, masyarakat dapat mengetahui harga-harga barang yang sering dikonsumsi oleh mereka. Penghargaan gemilang yang pernah diperoleh oleh BPS Metro untuk pilar ini ada 6, di antaranya yaitu Juara 3 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten Kota se-Indonesia tahun 2018 dari Badan Pusat Statistik, dan 5 penghargaan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun pendidikan zona integritas untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
Saya selaku Wali Kota Metro sangat mengapresiasi atas komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Badan Pusat Statistik Kota Metro atas upaya yang telah dilakukan secara terus-menerus untuk mewujudkan capaian tersebut. Selama ini koordinasi dan kolaborasi antara BPS dengan pemerintah Kota Metro telah berjalan dengan baik, di mana data BPS menjadi rujukan utama bagi kami dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan visi Kota Metro, yaitu terwujudnya Kota Metro berpendidikan, sehat sejahtera, dan berbudaya. Kami sangat mendukung pembangunan zona integritas di BPS Kota Metro sebagai pemantik terwujudnya reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan BPS menuju satu data Indonesia. Harapan kami BPS Kota Metro dapat terus menjadi decision support dengan data yang berkualitas dan lebih beragam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun perencanaan pembangunan di Kota Metro tentu saja membutuhkan data-data yang up to date, relevan, dan teruji. Selama ini proses bisnis perencanaan pembangunan di Kota Metro menggunakan data-data BPS sebagai rujukan utama. Keberadaan BPS Kota Metro memberikan andil besar. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai BPS Kota Metro atas dedikasi dan pengabdian totalitasnya dalam penyajian data-data berkualitas secara berkelanjutan. Semoga semua pengabdian bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Maya Sartika, Kepala KPKNL Metro, sangat berterima kasih kepada BPS Kota Metro atas komunikasi yang telah terjalin dengan sangat baik selama ini. Kami mudah mendapatkan pelayanan data yang kami butuhkan. Selain itu, kami bangga dengan pengelolaan BMN BPS Kota Metro karena sudah sesuai dengan tata kelola aset negara, sehingga pada tahun 2020 BPS Kota Metro berhasil mendapatkan penghargaan dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu sebagai terbaik pertama pada kategori penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Selamat BPS Kota Metro, semoga prestasi seperti ini tetap bisa terjaga. Sukses selalu BPS Kota Metro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPS Kota Metro, Profesional, integritas, amanah. BPS Kota Metro, Kerja nyaman, prestasi gemilang.